Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suwadi selaku Kepala Sekolah SD Negeri Petoran, yang saya hormati peserta seminar, yang saya hormati para narasumber. Pertama-tama marilah panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah tahun 2025. Perkenalkan, saya Edwin Perdana di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan seminar pagi hari ini. 1. Pembukaan, 2. Paparan, 3. Tanggapan, saran dan masukan dari kepala sekolah, 4. penutup. Baiklah Bapak Ibu semua, mari kita buka acara pada pagi ini dengan berdoa bersama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa saya handalkan. Cukup. Acara yang kedua yaitu paparan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah tahun 2025 yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Burhanuddin. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dengan judul Membangun Fondasi Iman Program Penguatan Literasi Al-Quran Anak SD di SD Negeri Petoran. Baik, berikut adalah profil saya. Nama saya dengan nama panjang Muhammad Burhanuddin SPD, NI PPPK 1993 09 16 2024 211 020. Untuk unit kerja saya yaitu adalah SD Negeri Petoran. Pada hari ini saya akan menyampaikan yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta, yang ketiga adalah isu yang diangkat, yang keempat adalah rencana kerja, yang terakhir adalah penutup. Baik, yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK, didefinisikan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dengan demikian, PPPK melaksanakan tugas pemerintah sehingga perlu dibekali dengan pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan nilai serta etika yang berlaku pada instansi pemerintah. Yang kedua yaitu orientasi P3K dilakukan oleh instansi pemerintah yang pelaksanaannya berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara atau LAN dan Solowasis. Yang ketiga, orientasi ini memberikan manfaat bagi P3K agar dapat memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan yang perlu diketahui oleh P3K. Yang selanjutnya, visi Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi Kota Surakarta, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan.
Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Misi Kota Surakarta yang selanjutnya yaitu adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang terakhir, misi Kota Surakarta yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Yang selanjutnya yaitu organisasi perangkat daerah Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta merupakan unsur pelaksana urusan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan Surakarta. Melalui Dinas Pendidikan diharapkan terwujud pendidikan berkualitas melalui dari pendidikan dasar dan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non-formal. Yang selanjutnya, unit kerja saya yaitu profil SD Negeri Petoran. SD Negeri Petoran merupakan salah satu sekolah jenjang SD berstatus negeri yang berada di wilayah Kecamatan Jepres, Kota Surakarta. SD Negeri Petoran didirikan pada tanggal 1 Maret 1985 dengan nomor SK pendirian 421.2-02-02-55-85 yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Visi dan misi SD Negeri Petoran yaitu unggul dalam prestasi, berkarakter, peduli, dan berwawasan lingkungan, membentuk anak-anak yang beriman, berkarakter, berprestasi, berwawasan global, cakap digital, dan peduli lingkungan dalam semangat Pancasila. Yang selanjutnya yaitu adalah program unggulan SD Negeri Petoran. Yang pertama yaitu adalah ketakwaan, yang kedua Selasa Sehat, yang ketiga sekolah ramah anak, yang keempat sekolah adiwiyata, yang kelima program anti perundungan, yang kelima gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, hari ini isu yang diangkat yaitu adalah belum optimalnya peran guru pendidikan agama Islam dalam mengubah materi tajwid yang kompleks menjadi materi yang mudah dipahami dan menarik bagi peserta didik, menyebabkan rendahnya kemampuan membaca Al-Quran secara tartil di SD Negeri Petoran. Isu yang kedua yang diangkat yaitu adalah belum optimalnya peran guru dalam penyelesaian masalah peserta didik SD Negeri Petoran dalam membaca Al-Quran karena minimnya waktu pembelajaran. Rencana kerja yang pertama yaitu adalah konsultasi dengan kepala sekolah dan mentor. Yang kedua yaitu adalah konsultasi dengan teman sejawat. Baik Bapak Ibu, judul yang saya angkat yaitu adalah membangun fondasi iman, program penguatan literasi Al-Quran anak SD di SD Negeri Petoran. Yang pertama, membangun fondasi iman pada rukun iman ketiga program penguatan literasi Al-Quran anak SD, yaitu kegiatan yang pertama yaitu adalah mempelajari, fungsinya yaitu adalah mempelajari dan memahami Al-Quran. Yang kedua, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan. Yang ketiga, meyakini kitab-kitab Allah sebelumnya. Nah, tujuan dari program penguatan literasi Al-Quran anak SD yang pertama adalah meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Yang kedua, menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran. Yang ketiga, membangun pemahaman dasar Al-Quran.
Yang pertama yaitu adalah menyusun rencana kegiatan. Yang pertama yaitu adalah program baca tulis Al-Quran atau BTA. Yang kedua yaitu latihan sholat. Yang ketiga adalah murojaah juz amma. Untuk kegiatan yang pertama yaitu adalah BTA, baca tulis Al-Quran. Hal yang pertama dilakukan yaitu adalah pembagian kelompok dari Iqra 1 sampai dengan 6 dan Al-Quran. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan langsung mengetes siswa secara urut menurut absen. Yang kedua yaitu adalah peserta didik membaca dengan guru secara bergiliran pada setiap kelompok. Yang ketiga, setelah membaca dengan guru, siswa membaca mandiri. Jadi setelah setoran membaca dengan guru, siswa belajar sendiri agar bisa mengingat Iqra yang sudah dibaca tadi. Yang ketiga, yang terakhir atau yang keempat yaitu setiap peserta didik mendapat kartu prestasi agar peserta didik termotivasi untuk terus belajar membaca Al-Quran. Yang selanjutnya, latihan sholat fase A. Fase A atau kelas 1 dan 2. Kenapa diambil kelas 1 dan 2? Karena kelas 3 sampai kelas 6 sudah belajar setiap Senin sampai Kamis pada waktu sholat zuhur. Yang pertama yaitu adalah pengenalan gerakan dan bacaan sholat. Yang kedua, latihan menghafal bacaan-bacaan setiap gerakan sholat. Yang ketiga, mengenal macam-macam gerakan sholat. Yang selanjutnya, program latihan sholat fase A. Yang keempat yaitu latihan sholat dilakukan secara bersama-sama atau secara berjamaah. Yang terakhir, tujuan latihan sholat untuk fase A ini atau kelas 1 dan 2 ini yaitu adalah salah satunya agar meningkatkan fondasi iman dan literasi Al-Quran. Program yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah murojaah juz amma. Nah, kegiatan murojaah juz amma ini untuk menguatkan dan mempertahankan hafalan, khususnya surat-surat pendek. Yang kedua, memperlancar bacaan dan melatih lidah agar anak-anak itu terbiasa membaca Al-Quran sesuai dengan makhrijul hurufnya. Yang ketiga yaitu adalah meningkatkan konsentrasi dan fokus. Yang keempat, menambah khusyuk dalam sholat, karena dengan membaca Al-Quran dengan khusyuk itu juga akan mempengaruhi dalam hal sholat. Yang terakhir yaitu adalah menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran. Demikian kegiatan yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan rangkuman pada penyampaian orientasi pada hari ini, yaitu adalah optimalisasi peran guru dalam mendampingi peserta didik mengatasi hambatan membaca Al-Quran di SD Negeri Petoran dengan kegiatan program penguatan literasi Al-Quran anak SD. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, melalui pendekatan yang aktif, komunikatif, dan sabar, guru mampu membimbing siswa yang mengalami kesulitan membaca Al-Quran menuju perbaikan kemampuan secara bertahap. Yang kedua, pembiasaan membaca Al-Quran harian, penggunaan media pembelajaran interaktif, dan bimbingan kelompok kecil menjadi komponen penting dalam keberhasilan program penguatan literasi Al-Quran anak SD di SD Negeri Petoran. Nah, ini adalah foto-foto kegiatan yang telah kami lakukan. Mungkin itu yang dapat kami lakukan. Kami sampaikan, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Burhanuddin. Maka untuk acara selanjutnya, tanggapan, saran, dan masukan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Suwadi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu semua serta peserta presentasi pada pagi hari ini. Puji syukur
Mari kita aturkan depan Allah Subhanahu wa taala agar apa yang sudah diberikan kepada kita, kalau kita syukuri nanti insya Allah akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesehatan kita. Kesehatan yang kita syukuri kita gunakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita nanti akan dijauhkan dari penyakit. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Pak Burhan yang saat ini menyampaikan presentasi yang sudah kita dengarkan bersama, sudah kita saksikan bersama. Untuk penampilan sudah cukup baik, untuk bisa ditingkatkan. Mungkin karena guru agama itu nanti selain berbicara di depan murid, selain mengajar, mungkin ada tugas-tugas yang lain yang sifatnya itu ceramah, maka nanti untuk kegiatan ini bisa untuk menunjang untuk kegiatan Pak Burhan ke depannya. Yang tolong dibuka permasalahan. Yang satunya. Ada isu yang Mas Burhan angkat di situ. Ada kendalanya yaitu karena minimnya waktu. Ini memang ya tidak kita pungkiri bersama. Kita tidak pungkiri bersama, memang untuk kegiatan agama ini ya memang perlu. Selain itu kan penyeimbang dari anak-anak itu tidak hanya digali kecerdasannya, digali ilmu pengetahuannya, tapi juga untuk dibina karakternya. Jadi di sini ini sangat perlu yang dibentuk ya. Tapi harapannya untuk minim waktu ini jangan sampai membuat kita pesimis. Jangan membuat kita pesimis, terutama Pak Burhan, Pak Ari. Ini yang mengampu agama Islam dan juga Bapak Guru agama yang lain. Harapannya seperti itu. Sebagai minimnya waktu ini kita gunakan sebagai pemacu agar kekurangan waktu ini dapat kita kejar. Monggo dengan berbagai program atau kegiatan yang Pak Burhan ini lakukan, atau tambahan pelajaran atau apa, sehingga kondisi kekurangan waktu ini bisa kita gunakan secara maksimal, kita manage secara maksimal, sehingga untuk penanaman karakter kan agama itu kan yang penting adalah penanaman karakter, karena setinggi-tinggi ilmu yang dimiliki itu kalau tanpa iman, tanpa agama itu ibaratnya buta. Maka pelajaran agama ini adalah penyeimbang untuk anak-anak itu kita hantarkan untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, dan juga mempunyai keimanan, ketakwaan yang tinggi. Itu seperti itu. Monggo jadi untuk waktu ini jangan digunakan sebagai alasan, walaupun ya memang kenyataannya seperti itu, tapi hendaknya sebagai pemacu untuk meningkatkan keberhasilan daripada apa yang Pak Burhan ini kerjakan, sehingga anak-anak nanti juga betul-betul hasilnya itu bisa optimal. Itu dan sebagai masukan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, utamanya Pak Burhan yang saat ini sebagai pemateri atau penampil atau yang mengadakan presentasi. Jadi monggo untuk kegiatan penanaman iman ini juga kita dukung bersama agar pembelajaran agama itu tidak hanya menjadi beban Bapak Ibu guru agama, tetapi kita yang Bapak Ibu guru kelas
ini juga ikut mendukung untuk menanamkan karakter kepada anak-anak kita, baik itu yang beragama Islam, beragama Kristen maupun yang beragama Katolik. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari peserta lain. Sedikit saja, maaf. Sebelumnya terkait dengan apa yang sudah disampaikan Bapak Tuhan, saya kira sudah baik. Dan untuk kegiatan ini, terutama untuk membangun fondasi iman, terutama pada kebangsaan, harapan kami nanti bisa diwujudkan dengan pembiasaan, baik itu di rumah maupun di sekolah. Dan terutama ini yang paling riskan adalah pengawasan. Jadi pengawasan ini memang kita sangat lemah dan itu perlu kita kontrol, baik itu di rumah dan di sekolah. Kalau di rumah itu sangat sulit, kalau di sekolah mungkin masih bisa. Ini yang kita kejar. Dan untuk di sekolah di rumah sendiri bisa kita lakukan dengan cara monitoring melalui murid masing-masing di setiap kelasnya. Itu harapan kami dan bisa diperbaiki kembali Pak Bran dan bisa ditambahkan apa yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, dan itu bisa menjadi acuan kita ke depannya, bisa mewujudkan literasi gerakan baca Al-Quran dengan baik di sekolah kita. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Suwardi dan Bapak Ali yang sudah memberikan tanggapan, saran, dan masukan. Maka sampailah kita di penghujung acara seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah tahun 2025. Acara berikutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara di pagi hari ini dengan berdoa bersama. Doa saya hantarkan. Cukup. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.